Halo teman-teman, lu udah tahu belum ya? Ada isu atau kabar burung atau kabar angin mengenai rencana akan di-reshuffle-nya beberapa menteri ya, termasuk salah satunya adalah oknum Menteri Keuangan yang bernama Sri Mulyani Indrawati ya. Langsung gue share aja ke teman-teman semua. Ini berita yang kita dapatkan ya. Ini waktu itu gue sharing di Instagram ya. Di Instagram ada orang, ini berita entah dari mana gue juga nggak tahu ya. Hanya kabar burung aja teman-teman ya. Sebuah reshuffle kabinet itu kemungkinan akan dilakukan setelah tanggal 30 Maret ya, setelah Idul Fitri dengan Menkeu Sri Mulyani dan Pak Menko-nya Erlangga sepertinya akan exit, akan keluar ya. Faktanya si Indrawati ini, si SMI ini, itu tugas dia di kabinet itu ketika membuat keputusan udah nggak ada. Dia sudah tidak dikasih hak untuk membuat keputusan di kabinet. eh Kemudian dia juga tidak bisa membuat berbagai keputusan-keputusan manajemen dan kemudian dia menjadi tidak confidence ya, menjadi tidak apa namanya, menjadi tidak percaya diri. Nah, kemudian wakilnya ya, wakil Menkeu Pak Thomas Jiwandono yang katanya saudaranya si Pak Prabowo yang rencananya akan menggantikan SMI. Nah, ini berita buruk ya bagi kita semua teman-teman. Mohon maaf nih ya. Sementara while the protectionist industry minister, oh, eh, menteri menteri apa ini? Industri ya, Kementerian Industri Pak Agus akan menggantikan Pak Hartarto. Waduh, kacau ya. Informasi ini mungkin masih bisa berubah katanya ya, dan banyak orang sudah mengkomentari komentar gue, video gue, postingan gue. Ini ada berita juga dari strategi.id, entah berita dari mana ini ya, Rabu tanggal 12 Maret. Muncul isu SMI dan Airlangga akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Entah mundur, entah dipecat, entah ditendang, entah di reshuffle, sama aja lah ya. Muncul rumor dua menteri kabinet akan mundur dari jabatannya akhir bulan Maret setelah lebarannya. Kalau sudah rumor, berarti kan jadi ini barangnya. Kalau kalau Prabowo-nya mau gitu. Perombakan kabinet tampaknya akan segera terjadi setelah libur 30 Maret nih, sebentar lagi ya, dengan Menkeu, Sri Mulyani, dan Erlangga akan keluar. Menurut sumbernya Pak Strategi ID ini, peran SMI dalam pengambilan keputusan soal keuangan telah berkurang. Jadi bukan hanya berkurang ya, sudah nggak ada dia fungsinya ya. Wakil Menkeu Pak Thomas Diwandono kemungkinan akan menggantikan Sri Mulyani. Isu ini muncul setelah terjadi gesekan antara Sri Mulyani dan Bappenas terkait target pertumbuhan ekonomi di Tenggarai yang menjadi biang keroknya. Oke. Pengamat kebijakan publik dari Strategi Institut menyatakan bahwa isu mundurnya SMI ini sudah ditebak sejak awal kabinet terbentuk. Bahkan ada rumor di awal kabinet itu dia paling lama 2 tahun katanya. Oke. Juga mengatakan sumbernya si strategi ID ini ya, akibat kerja yang tidak sejalan dengan Bappenas adalah ketika penetapan target pertumbuhan 8% sesuai target yang diharapkan Presiden Prabowo, sementara SMI masih melihat 5%. Nah, dalam hal ini gua terpaksa berpihak pada Sri Mulyani. Prabowo ini sembarangan ngomong. 8% itu omong kosong, Bos. 8% dari mana? Lu bisa dapat 8%. Indikatornya apa? Apa yang akan lu lakukan untuk dapatin pertumbuhan 8%, Pak Prabowo? Itu omong kosong. Gitu. Nah, jadi Sri Mulyani ini orang pinter. Sri Mulyani itu lihat, nggak mungkin, Bos, 8%, Bos. Gitu. Kalau lu bisa benerin koruptor-koruptor, lu buang-buang koruptor itu semua bisa tuh. Tapi koruptor ada di lingkaran lu semua. Jadi nggak bisa. Bisa 8%. 5% itu udah bagus, kata Sri Mulyani. Jadi ini menurut gua, ini gue sependapat dengan Sri Mulyani ya. Nah, tapi Pak Prabowo mau 8%. Diterjemahkanlah oleh Bappenas maunya 8%. Gitu. Yang mabok lah. 3% beda pendapat ya salah satu masih ditendang gitu kan. Realisasi anggaran pendapatan APBN Januari, nah ini belum juga diumumkan ya, dan kemarin sudah diumumkan katanya ya. Belum keluarnya realisasi APBN dan ruwetnya budgeting bisa juga menjadi pemicu mundurnya Sri Mulyani. Gue setuju ya, gue setuju ya. Jadi Sri Mulyani ini lagi ada di posisi yang terjepit kiri kanan atas bawah ya. Kalau dia publis APBN hancur negara ini, kalau dia nggak publis transparansinya dia di apa diisukan makin tidak transparan gitu ya. Jadi dia terjepit gitu, dia terjepit.
Dia nggak bisa gerak, akibatnya dia ditendang deh, atau dia mundur ya. Sri Mulyani memegang tanggung jawab budgeting merasa tidak happy dengan kondisi tersebut sebab hal ini juga membuat perhatian investor dalam dan luar negeri bisa meragukan transparansi pemerintahan. Bukan hanya investor dalam luar negeri ya, kita wajib pajak bos ragu sama SMI ya, sama menteri-menteri ini ya, pada nggak transparan semuanya. Sementara Menteri Industri Agus Kartasamistha katanya akan menggantikan Erlangga Hartarto ya sebagai Menteri Koordinator. Oke, dah. Kemudian ini berita lagi. Ini isu lagi dari Infobank Official ya. Dari apa nih? Infobanknews.com ya. Menurut dokumen yang bertajuk Reformasi Weekly Review tertanggal 10 Maret yang beredar ya, ada nama-nama menteri yang akan digantikan nih. Satu Menko Hartarto, dua apa nih Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Thomas akan menjadi Menkeu, kemudian Wakil Menteri Anggito akan menjadi Kepala Bappenas, Menteri Koperasi, waduh, Mutia Hafid, kasihan deh ya, sudah hanya beberapa bulan orang-orang ini ya, pada setuju semua ya. Oke, gue sih khusus untuk membahas mengenai Sri Mulyani ya. Menteri yang satu ini memang agak-agak unik ya. Oke, ini dulu ya, secara umum teman-teman ya, secara umum, kalau ada menteri yang keluar di tengah-tengah pemerintahan, apalagi baru berjalan beberapa bulan ya, 6 bulan ini ya, ada dua kemungkinan. Ya, kalau menteri sampai keluar di tengah-tengah pemerintahan, apalagi di awal, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah presidennya brengsek, ya kan? Kemungkinan pertama presidennya yang brengsek sehingga menteri cabut gitu. Kemungkinan kedua menterinya yang brengsek, ya sehingga ditendang sama sama presidennya kan. Ada dua kemungkinan. Dari dua kemungkinan ini, teman-teman ya, kita sebagai warga negara adalah yang paling kena imbasnya. Kita yang paling sial ya, paling kena sial ya. Kita yang paling dirugikan, teman-teman ya. Dari 300 juta manusia di Indonesia ini, terpilih presiden yang brengsek atau terpilih menteri yang busuk. Sungguh sial nasib negara kita ini ya. Nasib warga Konoha kita ini, teman-teman ya. Jadi Sri Mulyani dan Erlangga ini satu satu gerbong ya, satu gerbong orang-orang yang sama-sama bermasalah, orang dari zaman sebelum Prabowo ya. Mereka ini orang lama yang menguasai sistem lama, yang sudah rusak sistemnya, yang kacau balau, yang sangat-sangat buruk administrasinya. Sri Mulyani ini secara hukum belum pernah diproses. Kalau Pak Erlangga sudah pernah dipanggil di KPK gitu ya, atau di mana gitu. Kalau Sri Mulyani belum pernah dipanggil secara secara hukum ya, karena gue rasa jabatan dia terlalu strategis ya. Kalau sampai dipanggil ke polisi repot ya. Namun kita perlu ingat teman-teman ya, karma is real ya, karma itu nyata ya. Akan tiba waktunya Oknum Menkeu ini akan dipanggil untuk dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya di muka pengadilan ya. Memang sudah seharusnya ya, semua orang harus mentanggungjawabkan perbuatan dia di muka pengadilan. Tapi anyway, Menteri Keuangan ini, Kementerian Keuangan yang menurut gua masih lebih bagus dibanding kementerian lain ya. Namun itu pun kita tidak puas ya. Salah satu yang bagus dari Menteri Keuangan adalah kalau kita lihat di pengadilan pajak itu sudah online semua. Ini satu-satunya pengadilan teman-teman ya yang online. Pengadilan negeri tidak online, pengadilan Mahkamah Agung tidak online, pengadilan tinggi tidak online, petun apalagi kacau balau ya. Jadi satu-satunya pengadilan yang dari awal sampai akhir online itu hanya di pengadilan pajak. Nah, itu bagus teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang buruk dari si Kementerian Keuangan ini ya? Ada beberapa poin. Yang pertama, tidak transparan, ya, tidak transparan. Teman-teman masih ingat kemarin si Oknum Menkeu ini meeting dengan DPD, kemudian Dirjen Pajak meeting dengan DPR, ditutup untuk umum. Padahal sidangnya dibuka untuk umum, rapatnya dibuka untuk umum, tetapi sengaja dong ditutup di tengah jalan untuk umum, sehingga kita tidak tahu ngomong apa mereka di dalam itu. Apakah bagi-bagi duit kita tidak tahu, ya kan? Kemudian masih ingat nggak? Gua diusir dari kantor pajak karena gue mau transparan, sedangkan oknum pajaknya tidak mau transparan. Dan sejak saat itu sampai hari ini, di semua kantor pajak ada pelang yang namanya tidak boleh merekam ataupun memfoto di lingkungan pajak. Lah, kok bisa begitu? Orang pajak kerja pakai uang kita. Oleh karena itu, kantor pajak adalah kantor kita bersama. Kenapa gue nggak boleh merekam? Padahal gue pengen transparan. Nah, dan hal ini didiamkan oleh Sri Mulyani itu. Memang kacau ya, menteri ini satu ini ya. Yang kedua,
Kementerian ini adalah kementerian yang penuh dengan kolusi, nepotisme, dan politik internal dan ada isu juga. Surya Utomo itu adalah orang dekatnya gitu ya. Dan kemudian dipaksakan untuk terus menjabat sebagai Dirjen Pajak yang akibatnya menyebabkan dia menjadi ilegal saat ini ya. Kemudian tindakan disiplin pegawai yang di Kementerian Keuangan ini terlalu vertikal tangan besi gitu ya. Ini menghilangkan demokrasi dalam sistem kepegawaian di Kemenkeu ya. Teman-teman mungkin tahu ya, lu mungkin tahu Ferry Irwandi yang YouTuber gede itu ya, dia mantan pegawai dari Kemenkeu yang kemudian resign ya. Dan gue juga ada ketemu teman-teman yang mantan Kemenkeu yang resign ya, memang seburuk itu sih, memang sekacau dan seburuk itu dunia politik di dalam perkantoran di Kementerian Keuangan dan DJP ya. Ya mau gimana lagi teman-teman ya. Ikan busuk dari kepalanya, teman-teman ya. Bosnya udah busuk, maka anak buahnya busuk semuanya ya. Nggak semua sih ya, sebagian. Kemudian SMI ini orangnya terlalu banyak tampil, terlalu banyak menggunakan media sosial, terutama untuk urusan perpajakan, ya. Padahal pajak sudah ada dirjennya, pajak udah ada dirjennya, tapi ketika bikin pengumuman-pengumuman penting, yang maju si Sri Mulyani. Padahal harusnya nggak gitu dong, harusnya kan dirjennya dong yang maju, ya kan? Tapi SMI ini sangat-sangat apa ya? Dia sangat media sentris gitu loh, sangat pengen tampil di media, sangat pengen pencitraan sekali ya. Dia pengen jadi bintang utama di lapangan. Padahal itu mungkin kinerja dari si dirjennya, kinerja dari orang pajaknya gitu ya. Tetapi ketika korteksnya sudah jadi sampah, jadi barang yang nggak bisa diselamatkan lagi, dia kabur. Dia nggak boleh ngomong korteks, ya kan? Dia lempar kepada orang-orang. Pak Luhut dia panggil, kemudian Pak Dirjen dia panggil, kemudian Pak Luhut kabur, pasang bendera putih. Sekarang semuanya mata tertuju kepada ya kembali ke Sri Mulyani lagi ya. Kemudian yang paling masalah lagi adalah tidak ada SOP yang jelas di dalam penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan dan DJP. Coba, gimana Anda bikin pengaduan di DJP dan Kementerian Keuangan? Bagaimana prosesnya? SOP-nya berapa hari? Apa yang dilakukan? Dan bagaimana penanganannya? Bagaimana hasilnya? Ada nggak LHP laporannya? Tidak ada, guys ya. Hanya omong kosong gitu namanya pengaduan Kemenkeu, Vice Kemenkeu, kemudian pengaduan DJP, Komwasjak, itu semua omong kosong. Itu semua hanya bumbu-bumbu yang dibikin seolah-olah kami diawasi nih. Seolah-olah pegawai kami ada yang mengawasi nih. Omong kosong ya. Gue sudah mengadukan oknum-oknum nggak diproses ya. Kemudian SMI ini ya terus berusaha menguasai DJP dan menguasai pengadilan pajak ya. Ini adalah mimpi buruk bagi kita semua teman-teman ya. Seorang menteri menguasai pengadilan, orang eksekutif menguasai yudikatif. Orang eksekutif ekselonnya lebih tinggi daripada hakim-hakim di pengadilan. Mampus kita semua teman-teman ya. Akhirnya kan banyak sekali hakim-hakim itu bertindak sewenang-wenang di pengadilan. Kita sudah terbuka untuk umum ya. Banyak sekali hakim di pengadilan yang berpihak kepada tergugat. Bahkan jadi juru bicara dari tergugat. Bahkan ngebantuin tergugat. Bahkan membantu drafting dari tergugat ya. Membantu tergugat untuk membuat argumen-argumen hukum gitu ya. Padahal yang ribut wajib pajak dengan tergugat, dengan dirjen pajak. Hakim kok bisa bantuin mereka kan kacau balau ya. Kenapa begitu? Karena pengadilan masih di bawah Kementerian Keuangan. Gaji dia masih digaji oleh Kementerian Keuangan. Lah gimana kalau nggak bantuin tergugat nanti dia ditendang, ditempeleng sama Sri Mulyani. Kan begitu pemikiran si hakim gitu kan. Nah, jadi kekuasaan berlebihan dari si Menkeu ini menjadi mimpi buruk bagi semua wajib pajak yang mencari keadilan di pengadilan. Kemudian yang terakhir, SMI ini menguasai yang namanya peraturan hukum. Dia bisa membuat peraturan hukum yang melanggar hukum. Contoh paling gampang teman-temannya. Kita wajib pajak kalau diperiksa sama orang pajak. Kita ini harus memenuhi semua tenggat waktu yang diminta gitu ya. 5 hari lu nggak kasih dokumen yang diminta, maka lu akan begini konsekuensinya. 5 hari lu nggak kirim laporan SPHP, balasan SPHP, lu akan dianggap setuju. Mampus kita ya, 5 hari itu lu mau cari konsultan pajak aja nggak ketemu itu teman-teman ya. Tetapi kalau pemeriksa pajak melanggar hukum, kalau pemeriksa pajak melanggar jangka waktu pemeriksaan, nggak ada dasar hukum, nggak ada hukumannya, nggak ada nggak ada sanksinya, bebas saja dia, ya, tidak ada hukumannya. Jadi si oknum Menteri Keuangan ini seenaknya saja membuat norma hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, gitu loh.
Dia mendapatkan kewenangan yang terlalu besar oleh undang-undang. Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kemenkeu ini, sehingga dia bisa membuat PMK sesuka hati dia, tanpa konsultasi dengan DPR. Yang mana PMK itu bisa dibuat secara melanggar hukum. Kan kacau balau nih orang-orang menteri keuangan ini ya. Memang seperti itu teman-teman ya, memang seburuk itu dan sekacau itu dunia Kemenkeu saat ini ya, sejak dipimpin oleh Sri Mulyani. Memang rusak memang benar-benar ya. Tetapi serusak-rusaknya SMI masih lebih bagus dibanding menteri yang lain ya. Memang sial banget nasib negara Konoha ini ya. Dan sekarang orang yang menggantikan dia, Thomas Diwandono. Thomas siapa namanya? Thomas Diwandono ya, yang katanya eh, keponakan Prabowo atau siapa gitu ya. Aduh, gue mohon maaf nih. Kita nggak ada harapan ya. Orang politik menjadi Menteri Keuangan, hancur negara tersebut ya. Menteri Keuangan harus orang independen, harus orang yang akademis, harus orang yang mengerti ekonomi itu betul-betul memahami. Kalau nggak ngerti, maka kementerian akan menjadi tempat bajakan, tempat apa istilahnya ya, tempat dia untuk menggali harta karun, tempat untuk dia mencari keuntungan buat pribadi dia. Dan kita masih tidak bisa percaya dengan Thomas Ciwandono. Orang ini nggak jelas ya, nggak jelas kemampuan dia. Mohon maaf Pak Thomas ya. Tetapi anyway, kalaupun suatu hari dia betul-betul menggantikan Sri Mulyani ya, ya kita lihatlah bagaimana tindak tanduk dia ya. Kalau dia semakin buruk ya udahlah, ya udahlah. Kita kita mengelus dada aja teman-teman ya. Memang udah nasib warga Konoha nih teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.